Yo, balik lagi di channel Sky Sensei. Kali ini Sensei mau rekomendasi beberapa anime, di mana tokoh utama anime ini merupakan seorang dewa atau reinkarnasi dewa. Tanpa basa-basi, Sensei merangkum 7 rekomendasi anime dengan tokoh utama seorang dewa. Yang pertama ada anime Kamigami no Asobi. Anime ini bercerita tentang Yui Kusanagi, yang tidak sengaja menemukan sebuah pedang kuat di gudang milik keluarganya. Ketika Yui memegang pedang tersebut, Yui malah terhisap dan terbangun di dunia lain. Di sana Yui bertemu pria muda dan bertanya di mana dia berada sekarang. Namun Yui hanya diabaikan. Hingga suatu ketika Yui bertemu dewa Yunani bernama Zeus. Zeus menyebutkan bahwa Yui berada di sekolah dewa muda yang sesat. Sebagai dekan di sekolah tersebut, Zeus meminta agar Yui mau membantunya mengajari para dewa muda untuk memahami tentang cinta dan menjadi manusia. Karena ikatan manusia dan dewa yang semakin lemah, membuat Yui menjadi harapan terakhir untuk memperkuat kembali ikatan manusia dan dewa. Di urutan ke-6 ada anime Namu Amida Butsu Rendai Utena. Anime yang dirilis pada 2019 ini bercerita tentang perang akhir, di mana seorang pangeran memperoleh pencerahan Buddha, menjadi Saka Nyorai serta menyelamatkan dunia. Anime ini berfokus kepada dua orang dewa pelindung Dharma, bernama Taisakuten dan Boten, serta tim 13 Buddha yang berpusat di Saka. Mereka berperang melawan Mara dan melindungi orang-orang dari kekhawatiran. Mara yang melakukan kontrak dengan iblis mencoba membalas dendam kepada Saka, dan mulai mengendalikan orang dengan kekhawatiran. Inilah awal cerita dua dewa pelindung melawan Mara dimulai. Anime Densetsu no Yusano Densetsu menceritakan tentang seorang mahasiswa pemalas yang berasal dari Akademi Roland Empire, sekaligus seorang penyihir bernama Riner Lute. Suatu hari Riner pun terlibat perang melawan negara tetangganya Estabul, yang menyebabkan banyak temannya mati. Setelah peperangan melawan Estabul itu, saat ini Riner melakukan petualangan untuk mencari sebuah peninggalan bernama Legendary Hero, yang telah diperintahkan oleh Raja Sion Astal. Mengetahui bahwa bumi sedang berada dalam bahaya yang sangat besar, Riner pun harus berusaha untuk menyelamatkan bumi dari kutukan mematikan yang akan menyebar di seluruh dunia. Inilah awal mula pertualangan Riner. Karakter Riner yang pemalas namun overpower, membuat anime ini semakin menarik. Selanjutnya ada anime Noragami. Anime ini bercerita tentang seorang dewa miskin bernama Yato. Yato yang tidak mempunyai kuil dan orang yang menyembahnya, terpaksa hidup di jalanan dan harus menyebarkan nomor HP-nya untuk memperoleh pekerjaan. Suatu hari Yato bertemu seorang gadis bernama Hiyori Iki, yang tidak sengaja tertabrak mobil dan membuat jiwanya keluar dari tubuhnya. Karena hal inilah Hiyori dapat berkomunikasi dengan Yato, dan meminta Yato membantunya agar jiwanya tidak keluar lagi. Inilah awal mula kedekatan seorang dewa miskin dan gadis SMA, serta pedang spiritual bernama Yuki, dan rahasia masa lalu Yato sebagai dewa bencana. Anime dengan 3 season ini memiliki cerita yang sangat seru dan tokoh yang overpower. Pertualangan 3 orang ini melawan para roh jahat, membuat anime ini semakin menarik. Ketiga ada anime Tower of God. Anime yang dirilis pada bulan April tahun 2020 ini bercerita tentang sebuah menara dewa, menara yang dapat mengabulkan semua permintaan yang kita inginkan. Tokoh utama anime ini bernama Yoru, yang menaiki menara ini untuk mengejar seorang gadis bernama Rahel. Yoru yang membuka sendiri gerbang tower, menjadi ancaman bagi menara karena kekuatan misterius yang dia miliki. Saat dia menaiki menara dia bertemu Yuri jahat. Yuri merupakan putri dari penguasa tower dan raja di menara tersebut. Karena melihat tekad Yoru untuk menaiki menara,
Yuri meminjamkan pedang Black March yang merupakan salah satu dari 13 pedang bulan milik Raja Jahat. Inilah awal perjalanan Yoru mengejar Rahel. Yoru yang menaiki lantai demi lantai, mulai bertemu banyak sahabat yang sama-sama menaiki menara demi tujuan masing-masing. Here we go. Do you know how long I've yearned for this? Anime yang satu ini bercerita tentang para dewa yang melakukan konvensi, di mana mereka memutuskan apakah manusia pantas untuk dibiarkan hidup atau mati. Ketika penguasa para dewa bernama Zeus memutuskan membinasakan umat manusia, tiba-tiba datanglah seorang Valkyrie dan mengajukan saran agar dewa memberi manusia kesempatan agar tetap hidup. Valkyrie tersebut memberi usulan agar 13 dewa terkuat bertarung dalam pertempuran melawan 13 manusia terpilih untuk kelangsungan hidup umat manusia. Disinilah awal cerita seru dimulai. Perjuangan 13 manusia melawan 13 dewa, serta pertarungan yang epik membuat anime ini sangat menarik. Di urutan pertama ada anime The God of High School. Anime yang diadaptasi dari webtoon ini bercerita tentang seorang remaja bernama Jin Mori. Mori yang diasuh dan diajari oleh sang kakek bernama Jin Taejin, membuat Mori menjadi ahli bela diri dan memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan. Hingga suatu ketika, ada sebuah turnamen antar sekolah yang menyatukan petarung dari seluruh Korea. Mori yang mengikuti turnamen itu bertemu dengan Yumira dan Han Daewi, dua orang yang akan menjadi sahabat Mori nantinya. Disinilah cerita seru Mori dimulai. Kekuatan misterius para petarung dan rahasia di balik jati diri Mori, serta kepergian kakeknya yang tiba-tiba membuat Mori harus mengikuti turnamen tersebut. Anime ini memiliki alur cerita yang seru dan sayang bila dilewatkan. Sekian pembahasan anime hari ini. Nantikan update rekomendasi anime seru lainnya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar dapat update seputaran anime dari kita. See you next time.